Di sini terlihat orang-orang pada menulis di papan tulis. Chunji dan Tansong yang baru masuk kelas gak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah mereka mendengar maksud orang-orang menulis di papan tulis, keduanya langsung ikut tulis dong. Chunji bingung harus tulis di mana ya. Tapi ketika dia tahu mau tulis di mana, Tansong dengan cepat tulis besar-besar. Membuat Chunji gak ada space sama sekali. Chunji mau gak mau harus tulis, tapi dia gak bisa selesaikan tulisannya karena ruangannya gak cukup. Tansong tahu kalau Chunji pasti mau di universitas yang sama dengan dirinya. Dia pun kasih lingkaran love di nama mereka berdua. Salah satu teman sekelas mereka bertanya. Tansong gak mau jawab. Dia tarik temannya pergi. Chunji pun ikut-ikutan senyum tipis loh. Selanjutnya ujian sudah dekat. Chunji merasa sedikit tertekan karena waktunya semakin hari semakin dekat. Dia selalu diingatkan harus terus menggunakan waktu dengan baik. Dia benar-benar dituntut harus belajar dan belajar. Dia sampai berjuang gimana pun harus terus bisa memanfaatkan waktu dengan baik loh. Teman-teman yang lain juga sama-sama kelelahan, tapi mereka masih sama-sama berjuang juga. Hari H ujian, mereka pun terlihat telah menyelesaikan ujian mereka. Dan mereka merayakannya. Si gemoy malah sosokan mau minum alkohol dong, tapi dilarang keras sama saudaranya. Tidak lama, Chunji tanya sama Jinseo soal permintaan dia dari menang game kemarin. Jinseo sudah menyiapkan beberapa permintaan dia. Ketika mereka membacanya, satu persatu mulai protes. Yang paling gak protes hanya Chunji saja loh. Tapi yang protes paling keras yaitu si gemoy. Dia harus temanin Jinseo ke perpustakaan. Ini pukulan berat banget buat dia. Di sini ada yang mengunjungi ibunya Chunji. Dia menawarkan Chunji untuk ikut lomba menulis. Dia merasa Chunji memiliki potensi. Ibunya sih pengen-pengen aja Chunji ikut. Tapi ibunya agak khawatir kalau Chunji harus pergi sendirian. Orang itu minta ibunya tenang. Karena ada salah satu kenalan Chunji yang akan ikut juga loh. Dan kebetulan dulu dia pernah menjadi partner belajarnya Chunji. Ibu Chunji pun setuju dong akhirnya. Di sisi lain, ibu gemoy pusing lihat nilai anaknya. Dia minta gemoy ngulang dong, karena dia tahu dengan nilai ini gemoy gak akan bisa diterima di universitas manapun. Gemoy merasa itu bukanlah jalan yang tepat, karena memang dia gak suka sekolah dan belajar. Ibunya benar-benar stres banget memikirkan si gemoy. Si gemoy pun memberikan beberapa pengertian, di mana dia sudah memikirkan jalan dia sendiri. Dia benar-benar gak mau menonjol di nilai, di universitas, dan lain-lain. Dia hanya mau jadi orang biasa yang bahagia saja. Dia pun menjabarkan apa saja yang menjadi tujuan dia sekarang. Ibunya tak bisa berkata apa-apa dong. Dia berusaha hargai pilihannya si gemoy. Gemoy pergi main warnet sama Tansong. Dia ngomong-ngomong dong soal planning dia. Dia juga bahas soal Jinseo dan Chunji. Tansong mah memuji Jinseo, tapi dia remehkan Chunji. Gemoy berkata Chunji masa depannya juga sudah mulai terlihat karena dia ditawarkan pergi ke sebuah kota untuk ikut lomba menulis loh. Bahkan dia akan ditemani sama Liu Gaoshu. Tansong memikirkan nama itu yang tak asing bagi dia. Dia dengan cepat mau pergi ke suatu tempat. Dia pergi ke rumah Chunji. Dia memberikan saran kepada Chunji gak boleh pergi. Dia menggunakan berbagai alasan supaya Chunji jangan diizinkan pergi. Terus dia bahas gak boleh biarkan Chunji pergi sama orang yang gak dikenal dan lain-lain. Pokoknya Tansong berupaya keras untuk menghasut ibu Chunji. Tansong juga berkata kalau orang yang temanin Chunji tadi pasti ada maksud tertentu. Tapi ibu Chunji gak mau dengerin lagi. Dia minta Tansong bicara sama ayah Chunji saja. Tansong pun pergi berbicara sama ayah Chunji. Mereka berdua bisik-bisik. Ibu Chunji kepo dong. Tiba-tiba ayah Chunji sudah membuat sebuah keputusan. Ayah Chunji juga jadi ikutan negative thinking sama si Liu Gaoshu itu. Dia pun tidak memperbolehkan Chunji pergi berdua sama si Liu. Tapi ada syarat lain, kalau Chunji mau pergi boleh. Ayahnya dan Tansong sudah merencanakan plan B. Di mana keesokannya Tansong ikutin temenin dong. Ibu dan ayah Chunji tentu saja setuju kalau Tansong temenin anak mereka. Cuma Chunji agak gimana gitu. Dia hanya pergi 2 hari udah harus ditemanin begini. Ayah Chunji memperingatkan Tansong untuk menjaga Chunji. Jangan biarkan dekat-dekat sama si Liu. Tansong pun akan menjalankan tugasnya dengan baik. Chunji pun sudah tak mau dengar bacotan mereka. Dia berjalan pergi. Tansong dengan segera menemaninya.
Ibunya malah tiba-tiba berkata kalau dia seperti meninggalkan anak mereka. Ayah Chengji juga merasa keduanya benar-benar serasi loh. 看来挺合适的，我觉得。Wah, orang tua Chengji malah dukung keduanya juga. Ada-ada aja mereka ini. Ketika dalam bus, Tansong pun duduk di samping Chengji. Dia masih sempat ceramah-ceramah. Chengji merasa itu teman lama mereka. 一般这种长得不好看的人，我过眼就忘。 Tansong pura-pura lupa sama Liu. Maklum, cemburu. Jadi ada aja kata-kata pedasnya. Liu pun muncul. Dia juga lupa siapa Tansong dong. 我叫谭颂。谭颂， Chengji sengaja menggoda Tansong. Tidak lama si Liu mau tukaran tempat sama Tansong karena dia mau bertukar pikiran sama Chengji. Tansong dengan cepat melontarkan alasan-alasan aneh dan tak masuk akal. 要不然我就浑身长鸡皮疙瘩，还口吐白沫。 Petugas bis malah minta Tansong pindah ke belakang. Mau nggak mau deh Tansong hanya bisa pindah ke belakang. Dia melihat keduanya begitu asik. Dia mulai menelpon Chengji. Dia beralasan kalau dia sakit. Chengji khawatir dong. Dia langsung ke belakang menghampiri Tansong. Dia cek suhu tubuh Tansong. 你干嘛？ 我摸摸看他，怎么办？我们还有好一会 Tansong 儿。 minta ditemenin. Chengji pun tak akan pergi dan akan menemani Tansong. Chengji tawarkan baring di bahu dia. Tansong tentu saja memanfaatkannya dengan baik situasi ini. Selanjutnya mereka sudah tiba di hotel. Tapi sisa 2 kamar saja, mereka tidak punya pilihan lain. Soal hotel ini paling dekat dengan tempat lomba. Tansong dengan pede mengira dia akan sekamar sama Chengji. Sampai diminta diam dong sama Chengji. 是不是周玉给啊？ Tansong malah mikir kalau si Liu mau tidur berdua sama Chengji. Dia ngamuk dan menarik Chengji pergi. Padahal dia salah paham. Si Liu membuat dia dan Tansong tidur berdua di kamar yang sama. Sampai di kamar, Tansong begitu canggung. Dia minta si Liu tidur di sofa. Dia mengeluarkan banyak sekali alasan. Si Liu nggak gimana mau tanggepin dia. Si Liu berencana pergi ke kamar Chengji. Tansong mulai panik dong. 那水平你不怕他把你价值观带跑偏了？ Tapi ketika dia buka pintu kamar, Chengji rupanya menghampiri kamar mereka. Dia berniat memberikan obat kepada Tansong. Tapi Tansong malah berkata dia nggak perlu minum obat, hanya perlu istirahat saja. Chengji pun oke kan. Dia minta si Liu belajar di kamarnya saja, takut mengganggu istirahatnya Tansong. Tansong mulai panik, dia nggak mau sendirian di kamar ini. 一个人害怕。 Alhasil dia ikut mereka belajar, tapi dia hanya bisa duduk sambil awasin doang. Chengji melihat ada nyamuk, dia pun segera panggil Tansong. Dia minta Tansong duduk di sampingnya. Tansong pikir Chengji mau dekat-dekatan sama dia. 坐这儿帮我们喂喂蚊子呗。 Tapi setelah dia tahu maksud Chengji, dia langsung ogah dong. Tansong pun menerima panggilan dari resepsionis. 登记完房间，连身份证都不知道拿，也不知道是缺 Di 脑。 mana kartu identitas mereka berdua ketinggalan. Dia pun ngoceh-ngoceh. Chengji dengan penuh manja minta Tansong untuk mengambilkannya. Saat Liu menawarkan diri, Chengji melarang Liu turun. Dia minta Tansong turun untuk sekalian beli makanan. Tansong berkata tak mau. 买不买不买不买。 要是是雪菜肉丝面加辣 Chengji dengan cepat menyebutkan request makanannya. Tansong mah nggak tega ya. Dia belikan kok makanan pesanan Chengji. Saat mereka makan, Tansong melihat Chengji menguap. Dia minta Liu segera selesaikan dan kembali ke kamar mereka. Saat mereka mau kembali, Tansong berjongkok di pinggiran dong. Chengji aneh apa yang dilakukan Tansong. Tansong saat mau pergi masih sempat memberikan beberapa pesan. Chengji merasa Tansong itu begitu cerewet. Tansong kembali ke kamarnya. Dia terus mengawasi gerak-geriknya si Liu. Liu mau cari Chengji mau pinjam sabun cuci muka. Tansong dengan sekuat tenaga menghalangi Liu untuk tak pergi menemui Chengji. 他都干洗，我了解他。小亮， Malam pun mereka tertidur. Tansong terus menahan Liu supaya Liu nggak bisa pergi. Liu aneh gimana dia tidur kalau Tansong seperti ini terus. Dia pun tanya kepada Tansong. Tapi belum selesai tanya, dia sudah dihentikan sama Tansong. 这不是因为喜欢？ 刘高轩， Tansong minta Liu untuk segera tidur. Tidak lama Tansong mulai kepo dong. Dia tanya apakah Liu suka pada Chengji. Liu mah jujur, dia langsung belak-belakan berkata dia memang menyukai Chengji. Dia berniat menyatakan cintanya. 不知道不知道不知道，困了睡觉了。 Tidak lama mereka berdua mendengar suara nyamuk yang begitu berisik. Tansong pun menghidupkan pengusir nyamuk. Si Liu mau membawakan untuk Chengji juga. Tansong mah siap sedia. Sebelum Liu melakukan itu, dia sudah duluan kerjakan kali. Dia mah sangat care sama Chengji. Keesokannya mereka bersiap pergi lomba. Tansong mengantar keduanya. Chengji minta Tansong kembali ke hotel untuk menunggu mereka. Tansong pun berjalan pergi. Chengji merasa ada yang aneh nih sama Tansong. Gak seperti biasanya. Tapi jam lomba sudah mau tiba. Chengji pun tak bisa buang-buang waktu lagi.
Tan Song pergi ke sebuah market dan membeli payung karena dia tahu akan turun hujan. Dan benar dong, turun hujan. Tan Song terlihat menunggu Cheng Ji sampai selesai. Sampai-sampai dia diminta kembali. Tapi Tan Song masih tetap kekeh menunggu Cheng Ji. Cheng Ji aneh, Tan Song kok bisa datang ya? Tan Song alasan dia bosan dan jalan-jalan, jadi sekaligus datang. Cheng Ji pun mau segera mengejar busnya. Mereka segera berjalan kembali ke hotel. Tapi Cheng Ji menyadari kalau Tan Song lagi lesu. Dia pun menghampiri Tan Song. Dia sengaja bahas soal payung. Tan Song mau kasih Cheng Ji pegang saja. Cheng Ji nggak mau, dia maunya Tan Song yang payungin dia. Tan Song dan Cheng Ji pun bercanda bareng. Tan Song tak jadi lesu kalau begini. Dia pun jadi senyum-senyum kembali. Ketika sampai di bus, Tan Song sudah ambilkan tempat duduk, tapi Cheng Ji memilih duduk dengan wanita. Dia meminta Liu duduk sama Tan Song saja. Tan Song pun bergumam. Tan Song minta tukar tempat duduk, alasan dia beribu banget. Dia mah sengaja mau pindah tempat duduk supaya bisa terus memperhatikan Cheng Ji. Tidak lama si Liu berkata dia mau nembak Cheng Ji setelah pulang nanti. Tan Song agak sedikit terkejut. Dia minta saran Tan Song, karena dia tahu Tan Song teman baiknya Cheng Ji, tapi Tan Song minta Liu buat diam. Dia nggak mau bahas dan nggak akan memberitahukan apapun. 自己搞定，我是不会帮你的。你追女孩才问别人。 Nampak banget ya, dia panik guys. Tapi Liu nggak ambil hati sih. Dia akan memikirkan harus gimana nembak Cheng Ji nanti. Si Cheng Ji mah asik tidur loh. Gak tahu dia dua cowok ini sama-sama suka sama dirinya. Mereka pun sudah tiba, tapi Tan Song dan Liu malah asik tidur. Mereka pun dibangunkan sama Cheng Ji. Ketika mereka turun, Tan Song mengeluh capek. Cheng Ji merasa Tan Song enggak lomba, kok capek ya? Tapi Tan Song berkata dia seharian berdiri menunggu Cheng Ji. Tapi dia hentikan ucapannya. 我在你赛场门口等了。 Tan Song pun sosokan ngambek dong ya. Tidak lama si Liu mau ikutan mereka pulang naik taksi. Tan Song dengan cepat berkata kalau mereka beda arah. Dia minta Liu segera kembali. Liu berkata dia akan kirim pesan sama Cheng Ji soal ajak Cheng Ji keluar. Tan Song minta nomor Liu. Dia minta Cheng Ji jangan kirim pesan kepada Liu. Kirim pesannya melalui dia saja. Keesokannya terlihat Liu menunggu di bawah. Hal ini terlihat sama Chen Zui. Dia mendengar mereka mau pergi ke museum. Dia pun masuk ke rumah Tan Song. Tan Song melihat Cheng Ji pergi sama Liu. Dia hanya bisa memandanginya saja. Cheng Ji pun menonton pertandingan basket bersama Tan Song. Tapi Tan Song gak fokus sama sekali. Dia malah asik melamun. Alhasil dia gak mood buat nonton lagi dong. Cheng Ji tahu kalau Tan Song galau karena Cheng Ji keluar sama Liu. Cheng Ji sadar dong kalau Tan Song itu suka sama Cheng Ji. Tan Song mulai panik. Dia tanya bagaimana Cheng Ji bisa sadar. Cheng Ji udah lama menyadari itu. Mulai kamu cemburu sama aku karena salah paham, soal gantungannya selalu kamu gunakan, dan soal kamu lari antar Cheng Ji ke rumah sakit. Tan Song mengira semua orang tahu, tapi Cheng Ji merasa yang lain gak sadar karena yang lain itu tidak begitu pekaan. Cheng Ji merasa mereka hanya ke museum kok, mereka paling pergi belajar saja. Menurut Tan Song, Cheng Ji begitu polos. Dia tahu kalau Liu ajak Cheng Ji karena mau menyatakan cinta. Cheng Ji meminta Tan Song buat kejar dan ungkapkan juga. Jangan sampai terlambat. Tan Song takut ketika dia menyatakan cintanya dan dia ditolak, nanti mereka nggak bisa berteman lagi. Tapi mendengar ucapan Chen Zui, Tan Song dengan cepat berlari. Dia mau segera ke museum untuk menyusul Cheng Ji. Dia mencoba menghubungi Cheng Ji, tapi Cheng Ji malah matikan. Tan Song benar-benar buru-buru mau segera ketemu sama Cheng Ji loh. Cheng Ji malah asik keliling-keliling di museum itu. Tan Song pun telah tiba. Dia mencari keberadaan Cheng Ji. Sedangkan di sisi ini, Liu seperti mau mengungkapkan sesuatu kepada Cheng Ji loh. Mereka berdua berbicara empat mata. Tan Song pun telah menemukan keberadaan Cheng Ji. Dia langsung memanggil nama Cheng Ji. Cheng Ji hadap ke belakang. Dia melihat sosok Tan Song dan tersenyum. Di sini Tan Song dengan berani memberi kode. Tapi kode Tan Song tak dimengerti sama Cheng Ji loh. Alhasil dia pun mengungkapkan isi hatinya. Dia jabarkan satu persatu. Dari awal dia bagaimana bisa merasakan perasaan ini. Dan beberapa hal yang membuat dia kesal serta cemburu. Bagaimana dia begitu khawatir sama keadaan Cheng Ji, dan bagaimana dia berjuang untuk terus menjaga Cheng Ji. Bahkan dia sempat menyalahkan diri sendiri loh soal Cheng Ji sakit. Cheng Ji terdiam mendengar ungkapan cintanya Tan Song. Dia pun mendadak mencium Tan Song. Tan Song tentu saja kaget dong. Cheng Ji dengan cepat mengelak. Tapi Tan Song tak biarkan Cheng Ji kabur. Dia menarik Cheng Ji dan menciumnya.
Selanjutnya keduanya berjalan pulang. Tan Song mencoba untuk menggandeng tangan Cheng Ji, tapi dia takut-takut. Cheng Ji dengar Tan Song bergumam, dia pun memegang tangan Tan Song. Tan Song merasa senang kini Cheng Ji menjadi pacarnya. Cheng Ji merasa mereka belum resmi pacaran karena Tan Song tak bertanya padanya. Tan Song pun akhirnya dengan resmi mengajak Cheng Ji jadi pacarnya. Cheng Ji tentu saja menerima cinta Tan Song. Tan Song bahas soal baju couple yang dia beli kemarin. Dia mau ajak Cheng Ji pakai bersama. Cheng Ji takut gak bagus karena Tan Song berkata mau beli untuk kakek dan neneknya. Tan Song merasa pilihan dia tidak akan pernah salah. 我选女朋友的眼光 Suasana makin romantis. Keduanya pun mau kissing lagi. Terlihat sama si gemoy. Mereka langsung auto panik. Cheng Ji pun memberi kode. Tan Song pun menerima kode itu dan beralasan mata Cheng Ji kena debu dan lain-lain. 进沙子了，我帮他吹一下。 Gemoy dengan polos mempercayainya. Dia malah mau ikutan bantu. Tan Song berusaha menghalangi. Cheng Ji memperlihatkan mata dia yang sudah baik-baik saja. Gemoy pun percaya. Tan Song malah iri sama Gemoy. Dia malah mau digituin juga. Cheng Ji pun memberikan kedipan mata dia kepada Tan Song juga dong. Gemoy merasa mereka berdua begitu lemot. Dia menarik mereka dong supaya bisa berjalan dengan lebih cepat. Tan Song terlihat dengan cepat berlari ke arah Chen Zui. Dia berkata kalau dia sudah resmi berpacaran sama Cheng Ji. Chen Zui dengan cepat menutup mulut Tan Song. Sayangnya hal ini sudah terdengar sama Jin Xiao di telepon. 站在原地，等我过去。 Jin Xiao langsung mengunjungi rumah Chen Zui. Dia langsung wawancara. Dia bertanya kapan mereka jadian dan sudah sampai mana saja. Tan Song terlihat takut-takut menjelaskan. Tapi dia jabarkan kejadiannya. Mereka pun mendengar ucapan Tan Song yang terlalu detail sampai geli sendiri. Tan Song jelaskan pelan-pelan alasan mereka menyembunyikan hal ini. Tapi Jin Xiao aneh kenapa Chen Zui bisa tahu. Chen Zui berkata kalau dia yang mendukung keduanya pacaran karena dari awal Chen Zui sudah tahu Tan Song menyukai Cheng Ji. Jin Xiao juga merasa dari awal aku sudah sadar kok. 你也知道啊？那老 Tan Song menjabarkan kembali ucapan yang dikasih tahu soal IQ dan EQ tadi. Chen Zui dengan cepat menghentikan ucapan Tan Song. Alhasil jadi keduanya kena sidang dong. Jin Xiao juga merasa kalau Cheng Ji berencana menyembunyikan semua ini dari dia. Dia sangat kesal. Tan Song berusaha jelaskan maksud Cheng Ji. Dia tak mau Jin Xiao merasa kalau posisi dia digantikan sama Tan Song. 真的心中的地位已经不如你了。 Kata-kata Tan Song semua habis diskabat sama Jin Xiao. Jin Xiao tak bisa tinggal diam. Dia mau langsung menemui Cheng Ji. Tan Song panik, dia minta Jin Xiao jangan salahkan Cheng Ji. Cheng Ji pun menahan Jin Xiao. Tan Song minta Cheng Ji peluk Jin Xiao. Tiba-tiba Gemoy masuk. Dia kaget, keadaan apa ini? Jin Xiao dengan cuek berjalan keluar. Keesokannya Gemoy berbicara dengan Cheng Ji. Dia berkata di tim mereka ada yang diam-diam pacaran. 我谈恋爱了。 Gemoy salah paham mengira Jin Xiao dan Chen Zui itu pacaran loh. Dia menjelaskan kronologi semalam. Dan semalam Jin Xiao itu nggak pulang. 欲拒还迎，谭颂跟那儿酸的哟。 Cheng Ji minta Gemoy hentikan imajinasinya. Karena semalam Jin Xiao itu nginap di rumahnya. Cheng Ji makin lama makin panik ya. Menurut dia bisa jadi dugaan Gemoy itu salah. Tapi Gemoy malah mendukung Jin Xiao sama Chen Zui. Dia tak masalah mereka berpacaran. Hanya saja nggak boleh sembunyikan dari perkumpulan mereka. 但是朋友瞒着自己，这就是背叛。 Jika begitu, dia akan menggunakan hal ini untuk mengancam mereka. Jika mereka tak mau jujur, dia akan memberitahukan hal ini pada orang tuanya. Dia akan menjadikan rahasia ini sebagai keuntungan bagi dia pribadi. Dia sudah merencanakannya. Chen Ji merasa nggak perlu segitunya lah. Gemoy tahu Chen Zui itu orang baik dan menurut dia hanya Chen Zui lah satu-satunya orang yang cocok dengan Jin Xiao. Dia akan berusaha menyatukan keduanya. Gemoy memuji Chen Zui habis-habisan, tapi dia malah tak memuji Tan Song. Chen Ji agak protes dong. Dia nggak suka sama ucapan Gemoy. 太高了。说谁狗？ Gemoy rasa dia sudah selesai berbicara. Dia pun meminta Chen Ji jangan berkhianat. 绝对不允许。 Mampus kali ini Cheng Ji. Padahal loh sebenarnya dia sama Tan Song lah yang berpacaran. Selanjutnya Cheng Ji ke toko Gemoy. Gemoy tiba-tiba memuji Jin Xiao. Cheng Ji nggak ngerti. Perasaan kata-katamu nggak seperti inilah sebelumnya. 我什么时候说过了？你记错了吧？ Gemoy berusaha keras mau comblangin Chen Ji sama adiknya loh. Sayangnya Chen Ji benar-benar tak mengerti sama sekali dengan ucapannya Gemoy. Dia hanya iya-iyain saja. Selanjutnya terlihat Chen Ji berdandan dengan sangat cantik. Maklum dia mau pergi kencan. Setelah dia selesai dandan, dia dengan cepat berlari ajak Tan Song pergi. Tan Song aneh kok Chen Ji gak pakai baju couple mereka ya.
Chen Ji susah jelaskan, dia pun ajak cepat pergi sebelum ketemu ayah dan ibunya. Ayahnya malah muncul menggunakan baju kapal mereka. Tan Song pun kaget banget. Ayah Chen Ji menghampiri mereka. Dia kaget melihat baju dia dan Tan Song itu samaan. Tan Song tak bisa ucapkan apa-apa. 这个衣服款式简洁流行。 Dia hanya bisa mengeluarkan kata-kata pujian untuk ayah Chen Ji. Ayah Chen Ji suka dengan pujian Tan Song. Dia merasa memiliki seorang putra. Tan Song malah jadi panggil ayah Chen Ji dengan sebutan papa dong. 我听儿子叫啥？大点声！ Ancore, susah kali ya jalanin hubungan backstreet seperti ini. Selanjutnya di sini terlihat Gemoy mengunci Chen Ji dan Jin Xiao. Dia memang sengaja mau comblangin keduanya. Mereka berdua hanya bisa pasrah dengan kegilaannya Gemoy. Gemoy pun meninggalkan mereka. Chen Ji sudah paham maksud Gemoy mengunci keduanya di dalam kamar ini. Dia pun hanya bisa mengikuti pesannya Gemoy saja. Dia ajak Jin Xiao menonton dong. Tapi filmnya terlalu vulgar karena canggung Chen Ji mau ajak makan saja. Cake-nya malah bertulisan begitu. Chen Ji pun tak bisa nutupin. Dia ceritakan pada Jin Xiao kalau Gemoy salah paham soal hubungan dia dan Jin Xiao. Makanya dia melakukan ini semua. Jin Xiao pun sudah paham dengan keanehan abangnya ini. Dia pun hanya bisa ikutin aja deh. Jin Xiao ngajak Chen Ji untuk makan kue itu saja. Soalnya dia tahu Gemoy nggak akan cepat kembali. Di sini terlihat Chen Ji dan Tan Song pergi kencan di taman bermain. Keduanya menikmati kebersamaan mereka dong. Tidak lama, keduanya sudah lelah bermain. Mereka mau beli minuman. Saat Tan Song mau membayarnya, Chen Ji melihat Tan Song memasang foto Li Yifei di dompetnya. Dia adalah idolanya. Chen Ji pun cemburu. Tan Song mengejarnya. Dia berusaha memujuk Chen Ji. 我又没有人家神仙姐姐好看，换了干嘛？ Chen Ji marah-marah dong. Tan Song janji akan mengubahnya. Chen Ji berkata nggak perlu. Ya udah, Tan Song pun nurut dong. Chen Ji malah makin ngambek. Dia terus-terusan nyerocos tak henti. 不性感，所以才勉强画可爱。反正 Tan Song pun menarik dan menciumnya. Chen Ji auto diam, tapi dia masih marah. Tan Song menciumnya berkali-kali lagi. 还气，特别气。 Dia pun memeluk Chen Ji. Chen Ji pun sudah tertawa dan tak marah lagi. Chen Ji minta Tan Song untuk puji dia kembali. Di sisi lain, Chen Ji dan Jin Xiao masih terlanjur bicara. Jin Xiao penasaran sejak kapan Tan Song suka pada Chen Ji ya. Menurut Chen Ji, kalau Tan Song itu sudah suka dari umur 5 tahun. Jin Xiao aneh, bukannya mereka berdua sering kelahi ya? Chen Ji berkata itu hanya cara Tan Song menarik perhatian. Buktinya siapapun yang mengganggu Chen Ji, Tan Song akan jadi orang paling terdepan untuk membelanya. Dia bahkan cemburu jika pria manapun mendekati Chen Ji. Bahkan itu aku ataupun si Gemoy. Dia juga terlihat sekali memberikan perhatian lebih pada Chen Ji. Cara pria menunjukkan rasa suka itu beda-beda. Ada yang memberikan perhatian secara diam-diam. Ada juga yang terus membuat onar dan keributan. Jin Xiao tanya dong sama Chen Ji dia jenis yang mana. Tapi Jin Xiao sudah yakin Chen Ji pasti jenis yang diam-diam melindungi. Tidak lama pintu kamar mereka dibuka sama ibu Jin Xiao. Jin Xiao berkata semua ini kerjaannya Gemoy yang mengunci keduanya di dalam kamar. Chen Ji pun ajak Jin Xiao besok jadi relawan di akuarium itu. Jin Xiao pun setuju dengan ajakannya Chen Ji. Keesokannya Tan Song bangun. Dia senang hubungan dia sudah berjalan selama 3 hari. Wonderful. Dia pun semangat pergi sarapan. Tapi ketika kakek neneknya mau makan jeruk, malah dilarang keras sama dia loh. Maklum penyebutan jeruk ini mirip nama pacarnya. Dia pun bawa semua jeruk itu untuk disimpan. Masya Allah, ini orang bucin sampai jadi bego cuy. 苹果别的什么都可以。 Tan Song mengunjungi rumah Chen Ji. Kebetulan orang tua Chen Ji nggak ada di rumah. Awalnya Tan Song mau masuk, tapi dia nggak jadi masuk karena dia merasa mereka sekarang hubungannya sudah berbeda. Jadi dia harus ada rasa tak enak hati ketika tak ada orang tua Chen Ji di rumah. Dia pun minta Chen Ji jam 7 datang ke suatu tempat. Dia mau berikan surprise. 爱3整天纪念日，你谭哥哥呢？ Dia akan mempersiapkannya. Dia minta Chen Ji menunggunya sambil terus memikirkannya terus. 再看看书，再想想我，一会儿就去掉。 Memang benar-benar dah nih dua orang. Pasangan super bucin tingkat dewa guys. Tan Song berkata abangnya akan segera pulang. Chen Ji langsung auto senang. Tan Song agak gimana gitu. Chen Ji langsung dengan cepat menenangkan hati Tan Song. 和杨哥回来和有什么关系呢？ Di sini Chen Ji dan Jin Xiao melihat paus putih. Jin Xiao meminta Chen Ji mengucapkan permohonan yang tak pernah dia ucapkan saat malam tahun baru itu. Chen Ji pun menjabarkan keinginannya. Tapi di sini Jin Xiao menyadari kalau Chen Ji sepertinya memiliki wanita yang dia sukai. Chen Ji berkata iya. Bahkan dia sudah menyatakan cintanya. Sayangnya wanita itu tak menganggapnya serius. FYI, dia pernah menyatakan cinta kepada Jin Xiao di sebuah acara kencan loh guys. Tapi itu mereka memang hanya acting saja. Namun bagi Chen Ji, dia dengan tulus mengungkapkan isi hatinya loh.
Jin Xiao menerima telepon dari Cheng Ji, di mana dia mendapatkan kabar kalau Kak Ouyang sudah kembali mengunjungi keluarga. Ekspresi Jin Xiao terlihat begitu bahagia. Cheng Ji kasihan banget ya, jadi sad boy guys. Cheng Ji selama ini selalu diam-diam perhatian sama Jin Xiao, selalu peduli sama Jin Xiao. Sayangnya Jin Xiao tidak peka sama sekali. 你客气。 Saat keduanya berjalan pulang, mereka dihampiri sama Gemoy. Gemoy terus-terusan menjadi mak comblang keduanya. 我数到3，数就数呗，我看你。 Jin Xiao sudah tak tahan dan mau menghajar Gemoy. Tapi Gemoy dengan cepat kabur. 你拉住他呀，潇潇。 Di sisi ini, Cheng Ji melihat surprise yang disiapkan sama Tan Shou. Tan Shou menyiapkan banyak sekali ekspresi muka Cheng Ji pada jeruk-jeruk itu. Dia merasa saat dia menyatakan cinta pertama kali tidaklah terlihat tulus dan terkesan terburu-buru. Makanya kali ini dia mau membuat kesan yang lebih baik lagi. Dia pun menyiapkan suasana romantis ini untuk Cheng Ji. Cheng Ji terharu dong. Keduanya pun kembali kissing. Tapi hal ini terlihat sama Gemoy, semuanya kaget dan terdiam. Tapi Gemoy menyadari kalau semua sudah tahu kecuali dirinya. Mereka pun membujuk Gemoy. Gemoy benar-benar kesal dengan Cheng Ji yang sudah berjanji padanya. Alhasil Gemoy ngambek dan mau marah pada ucapan Jin Xiao. 这样吧，Tapi mereka pun berusaha mewujudkan kemauan Gemoy. Gemoy ambil semua barang-barang kesukaannya Tan Shou. 这个挺不错的呀。 Tan Shou cuma bisa pasrah. Bahkan sepatu Tan Shou yang kecil aja dia mau ambil loh. 差不多行了。弹送42的脚，你44，你穿的。 Kalau nggak kasih, dia mengancam mereka. Tan Shou hanya bisa mengiyakannya saja. Tapi dia mulai panik ketika Gemoy mau ngambil buku hariannya. Semua pun penasaran sama isi buku itu. Mereka semua ikutan baca dong ya. Alhasil satu persatu mereka mengetahui isi pikiran Tan Shou terhadap mereka. 的话，安妮4年级，你生日。没有一个傻子会喜欢一个 Satu persatu mulai ngamuk dan marah. Mereka saling meredakan. Tapi ketika mereka baca yang lainnya dan isinya menghina mereka berempat dan dia hanya memuji diri sendiri, mereka pun sudah tak tahan. 二愣子，凶。傻。 Mereka beramai-ramai memukul Tan Shou. Selanjutnya mereka berjalan bersama dan bertanya apakah mereka akan terus berteman seperti ini ya. Semuanya setuju masih mau sama-sama kecuali Jin Xiao. Dia emang malas banget, tapi meskipun dia nggak begitu effort dengan pertemanan ini, itu hanya ucapan mulut saja, tapi hati berkata beda kok. Kini mereka sudah beranjak dewasa. Tan Shou dan Cheng Ji masih bersama sampai saat ini. Sahabat-sahabat lain juga datang berkumpul. Semua sudah semakin dewasa juga. Cheng Ji adalah orang yang paling bahagia loh. Dia benar-benar tak merasa kesepian. Karena dia dikelilingi sahabat-sahabatnya yang bahkan sudah melebihi dari ikatan keluarga lagi. Mereka sudah sukses pada bidang masing-masing. Persahabatan yang begitu erat ya di antara mereka berlima. Meskipun memiliki karakter yang berbeda, mereka tetap bisa menjadi satu frekuensi yang sama. Saatnya ucapan selamat tinggal untuk mereka berlima ya. Best friend forever. Oke gengs, itu dia last part dari drama ini ya. Semoga kalian menyukai drama ini. Jangan lupa jika menyukai video ini, klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Kita berjumpa lagi di next video. See you, bye-bye.